SMA iki kasusnya rada lumayan sih sakjane kalau kasusnya kalau SMA. Nggih, bisa diangkat Bu Diana. Nggih. Pak Uda, monggo Pak Uda. Nggih, ini sudah lengkap nggih anggotanya nggih? Sudah, Bapak. Sudah, Oke, Bapak. terima kasih. Sudah saya rekam, monggo dilanjut. Saya tutup kamera sama ini dulu. Monggo dilanjut Bu Diana, Bu Evi, Bu Suci. Iya, Bapak. Nggih, terima kasih, Bapak. Monggo, Bu Diana yang di SMA kasusnya. Ini tadi yang diambil adalah yang etika ya. Etika ya, bukannya moral. Dilema etika. Nggih. Ya, etika. Unmute, Bu Diana, unmute. Iki SMA aku tok iki berarti. Dengan pemimpin, Bu. Pemimpin. Kayak gerak jalan. Kasus apa ya? Yang biasanya sing rodok apa sih selain di SMA apa ya? Apa Bu Suci? SMA tambah takut TK. Enggak, masih TK sih biasa dulu. TK kan etika rek TK kan sih belum tahu apa-apa ya. Nah, kayak enak ngono. Luwih gampang maksudnya. Ngoten ta. Iya. Nggih, Bu Suci. Sik. Bapak sing nang SD ae, sing gurune loro. Iya, sing gurune loro. Iya, royokan. SD mawon, gurunya 2 ayo, Bu Evi. Pula. Nggih. Pula itu sing kepikiran. Tapi enggak tahu ini dilema etika atau bukan. Ayo, Coba enggak apa-apa. saja dibicarakan. Nggih. Saya kelas 5, Bu ya. Nggih. Itu saya punya murid warisan dari kelas 4 dulu. Apa nih? Sudah bisa membaca, tapi belum sampai pemahaman. Jadinya ketika ada soal atau apa itu belum nyampe ngoten lho, Bu. Hanya bisa membaca tapi kayak pemaknaannya itu belum nyampe ke soal-soal itu belum nyampe. Apalagi kalau kelas 5 kan mungkin soalnya sudah tinggi-tinggi nggih untuk dia yang baru bisa membaca ngoten. Nah, tapi Bu, dia itu mboten tingkah, mboten banggel, mboten meweli, manut ngoten. Manut disuruh apa manut, piket niku rajin piyambak, sak ngepele niku sedaya pun. Tapi ngoten. Untuk di pelajarannya memang itu tadi kurangnya karena pemahamannya tadi Bu ya. Tapi secara akhlak ngoten niku Bu. Bagus. Nah, itu kadang saya bingung kalau mau ngasih nilai. Itu termasuk apa? Nggih termasuk, Bu. Kebenaran dan kasihan. Berarti kasihan lawan keadilan. Keadilan Terus kasihan. Untuk pelajaran yang lain Bu Evi anaknya juga kurang ya. Iya kan baru bisa membaca, baru aja bisa membaca. Berarti untuk semua mata pelajaran nggih. 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 Terus hasil nilainya juga begitu kurang ya Bu Evi. Nggih, misalnya kalau saya di sampingnya dia habis membaca. Ini loh maksudnya, Nak. Baru ada nyambungnya dikit. Tapi kalau sudah tidak ditunggui pun selalu nilainya itu 30, 35 gitu. Kalau ulangan itu. Bisa baca tapi enggak itu. Enggak paham. Sebenarnya paham, cuma kan dia minta cari perhatian aja kali. Jadi dia ingin ditemani supaya
ada yang perhatian sama dia, mungkin seperti itu. Sebenarnya dia tuh paham sebenarnya loh ya. Kalau dilihat dari seperti itu kayaknya paham, cuman ya itu tadi karena minta diperhatikan jadinya dia bersikap seperti itu. Piye, piye? Minta dibimbing terus gitu tapi. Iya, heeh. Iya. Ya, sebenarnya ya enggak apa-apa sebenarnya. Cik, ndok omahku itu anak tukang nggak sih? Aku menang. Ini dari saya, barangkali ibu-ibu yang lain punya kasus. Apalagi Kalau di TK. sekolah kayaknya banyak kasusnya itu. Nggih, kalau pengalaman di TK saya itu kemarin sudah saya tuangkan di LMS, memang itu benar-benar itu, Bu. Apa, dulu kan ada apa, salah satu wali murid yang anaknya sudah pernah sekolah di TK saya ya. Terus ini adiknya itu sekarang itu juga sekolah di sekolahan saya, tapi apa, adik sama kakaknya itu enggak sama. Maksudnya kalau yang adiknya ini kayak tingkahnya itu enggak bisa diam. Anaknya enggak bisa diam. Terus sukanya itu bermain sendiri, pokoknya dia itu kayaknya berkebutuhan ya katakanlah kita kan enggak boleh ya apa mengecap anak sebagai berkebutuhan khusus. Anaknya itu pokoknya kalau ada anak apa waktu istirahat itu enggak pernah mau keluar, dia main sendiri, enggak pernah mau diajak teman-temannya. Tapi dia punya nilai plus. Nilai plusnya itu walaupun tidak pernah memperhatikan bu guru, dia tahu apa yang dijelaskan oleh bu gurunya itu tahu. Nah, tapi di situ ada apa ya? Selalu mengeluarkan air liur, Bu. Ngewiler terus. Anaknya itu, Bu. Terus apa? Dia itu kadang ngomongnya juga enggak sebegitu paham. Soalnya anaknya itu ngomongnya jarang. Terus di situ kalau waktu istirahat itu saya dampingi, saya ajari apa biar mau sosialisasi sama temannya gitu. Terus anaknya enggak mau, tetap enggak mau. Dia itu asik dengan dunianya sendiri. Lah, dari situ kan kayak tingkahnya itu loh, Bu. Anaknya itu kayak bukan anak normal soalnya mohon maaf ya, untuk badannya itu anaknya enggak seperti anak yang sebayanya. Itu kira-kira kemarin itu saya gini, ini gimana ya mau diterima di sekolahan. Sebaiknya kan enggak diterima tah gimana kalau enggak diterima ya, gimana sungkan sama orang tuanya. Nah, itu kira-kira termasuk dilema apa ya, Bu? Dilema etika, Bu. Nggih, kan maksudnya masuk mana? Monggo Kasihan apa kepribadian ngoten, kasihan atau kepribadian. Kasihan berdasarkan pertimbangan kepribadian murid ngoten duka Bu, pripun. Tapi anaknya itu dengan tingkah yang begitu pernah tidak menyakiti temannya, Bu? Enggak pernah, kebetulan enggak pernah menyakiti temannya, bully anaknya itu. Tapi kalau pembelajaran itu, Bu, naik-naik meja lari sana sini, Masya Allah, saya sampai gini, waduh, nganggu konco niki niki. Terus permasalahannya itu jenengan itu diterima atau tidak begitu napa, Bu? Iya kan, terus Yang dari cerita tadi itu. nggih, maksudnya itu saya gini, awalnya, waduh ini kira-kira diterima terus di sekolahan apa enggak ya? Soalnya, lah di situ kan dari wajahnya, Buli, wajahnya itu juga enggak normal kayak wajahnya anak-anak, Buli. Terus kan kayak anak yang saya kayak anak SLB gitu, Buli. Mengeluarkan air liur itu terus, Buli. Terus dia itu. Tingkahnya itu enggak kayak anak normal.
Terus Budi, pripun? Barangkali kita cari kasus yang agak mudah saja di SMA juga monggo kita curhat dulu. Nggih, Kalau SMA banyak itu, Bu. nggih, monggo Budi. Iya, di SMA monggo. Masa-masa Coba, anak remaja. Nah, iya pasti. Iya, iya. Ini nih, ini ada kasus sebenarnya. Dengan wali kelas ini ya. Yang saya tuliskan kemarin itu di LMS itu sama dengan Bu Suci, anak yang berkebutuhan khusus juga. Tapi waktu pendaftaran itu, Bapak Ibu guru yang bertugas PPDB itu tidak tahu kalau dia itu memang berkebutuhan khusus. Tapi memang anak berkebutuhan khusus itu kelihatan ya, tapi tidak. Kalau yang seperti anak autis itu tidak terlalu kelihatan. Kalau kelihatannya itu kalau dia kalau sudah bersikap dia melakukan apa itu baru akan kelihatan mungkin kalau autis ya. Jadi kemarin itu ada masalah seperti itu sebenarnya. Tetapi sekolahan akhirnya kita sudah terlanjur dan sudah tidak tahu ya, akhirnya ya tetap diterima. Jadi sama kayak Bu Suci tadi. Itu permasalahan yang sekarang itu begitu yang saya cantumkan di LMS itu sama seperti itu. Cuman kan ya itu tadi kebutuhan khususnya anak SMA itu sebenarnya sama, semuanya sama. Cuman faktor-faktor dari usia kan akan sangat kelihatan nih. Kalau sudah remaja itu berkebutuhan khususnya itu akan semakin kelihatan. Kenapa? Karena kan tidak sesuai dengan usia. Anak berkebutuhan khusus itu semakin remaja, semakin dewasa itu akan kelihatan karena tidak sesuai dengan usia. Jadi wajah pun itu juga terbawa dan sikap dan perilaku juga terbawa. Jadi bagaimana? Apa sama sebenarnya kayak Bu Suci tadi masalah yang ada atau masalah apa lagi nih? Anak SMA itu kebanyakan sekarang loh ya, ini paling gampang aja etika itu kita dari TK sampai SMA itu sudah diajarkan kalau bertemu dengan guru selalu mengangguk, saling salaman, gitu ya. Anak SMA sudah begitu, tetapi ada kalanya kalau ada gurunya itu malah melengos. Kalau SMA, tapi kalau anak TK kan mesti lari salaman gini. Iya. Dia juga begitu kan. Anak SMP seperti itu, tapi sudah mulai mengajukan gurunya. Saya setiap seminggu itu ada tugas untuk bersilaturahmi dengan anak-anak di depan. Seminggu itu 3 kali. Kemudian di situ etikanya kalau sudah masuk gerbang, kalau ada yang bawa mobil, kaca jendela mobil itu diturunkan. Paling tidak itu kan menjaga sopan santun dengan menyapa. Kita sudah menyambut mereka di depan pintu gerbang, tetapi kemudian tidak dihiraukan kan juga tidak enak nih. Jadi di situ ada aturan siapapun yang naik mobil, entah itu Grab, entah itu orang tuanya, entah itu membawa sendiri, dia harus menurunkan kaca sebagai wujud untuk sopan santun. Jadi begitu. Kalaupun ada yang tidak menurunkan kaca, dia pasti akan ditegur. Jadi masalah etika di dalam anak SMA itu memang sangat kompleks dan banyak. Jadi begitu. Ini enaknya mau memilih yang mana ini? Yang berkebutuhan khusus boleh, yang etikanya seperti itu tadi juga boleh. Bagaimana? Monggo disepakati. Atau mungkin Bulik punya yang lain, monggo Bulik, enggak usah sungkan. Hampir sama dengan Bu Hevi saya, Bu. Kalau saya itu anak belum tuntas membaca, menulis, berhitung.
Sama, saya kan kelas 1. Sama dengan Bu Hevi. Ya, anaknya itu patuh, rajin masuk sekolah, juga apa akas itu Bu untuk bersih-bersih. Sama sebenarnya dengan Bu Hevi, kasih saya Bu. Terus ini kalau memberi kan belum tuntas Bu ya. Kalau misalkan tidak dinaikkan anaknya ya patuh begitu. Kalau dinaikkan ya nanti masalah gitu loh Bu karena belum tuntas KKM. Sak kerso Bu, pilih yang mana? Intinya saya sama dengan Bu Evi. Kalau Bu Evi kan belum memahami ya. Pemahamannya kurang Bu Evi ya. Kalau saya memang belum Iya, Bu. tuntas membaca, menulis, berhitungnya. Begitu Bu. Monggo sak kerso pilih yang mana. Apa kasusnya Bu Hevi? Monggo Bu Hevi. Monggo, Bu. Yang berkebutuhan khusus tadi juga boleh, kasus saya juga boleh. Kalau yang berkebutuhan khusus tadi, kayaknya saya lebih ke dilema jangka pendek sama jangka panjang kayaknya. Iya, Bu ya. Inggih. Karena kan sudah terlanjur diterima. Ya, Gitu. iya. Tapi kita tadi tugasnya adalah apa yang etika ya? Apa memilih? Kayak etika deh. Dilema etika. Nah, berarti nggak Dilema masuk. etika. Betul, nah. Iya, berarti nggak masuk. Karena kan kita pakai itu ya, etika, bukan yang ini, bukan milih dari salah satu itu paradigma itu. Bagaimana? Monggo Bu. Ini mas aku Monggo kok bingung loh. Kakek masalah ini malah bingung sekarang yang dipilih sih. Keron. Enggak, masalahnya kita harus memetakan ini termasuk kasus apa. Jadi kan kita harus mendalami Oke. itu dulu. Jadi kita harus memilih. Jadi begitu. Apa iki enake? Aku penasaran tadi aku bikin apa tak? Anak saya ikut ngomong loh. Hai Pak, ikut. Tapi itu tadi apa yang namanya yang berkebutuhan khusus itu kan bisa memilih juga dalam dilema etika tetapi keadilan versus apa kesian. Kasihan. Nggih, Heeh. bisa itu juga, Bu. Itu bisa Kasihan. bisa juga Iya. iya. Nggih. Ya apa iki? Boleh itu juga nggak apa-apa, Bu. Boleh itu ya. Boleh. Ini siapa yang mau menulis? Nanti kan dilaporkan Pak Uda ya. Konsepnya aja Iya. itu. Iya. Satu-satu aja, nggak usah di ini semua. Jadi dimulai dari mungkin aku lah nih berarti sih nulis. Nggak, yang lebih paham. Yang lebih paham kasusnya tadi kan Bu Diana. Iya. Gini aja, kasusnya nanti saya tulis, saya share Iya. screen pakai Word ya. Saya tak buka Iya. Word, nanti Monggo. share screen, Word-nya mana? Belum tak buka. Nanti baru kita memetakan ini nanti menganalisisnya bagaimana, ngono ya. Nggih. Nggih. Itu saja, sabar. Habis ini tak share screen. Kita baca dulu, karena ini sudah saya cantumkan di LMS. Jadi, kita ambil ininya dulu aja. Seperti kasusnya. Buset, lama.
masih disuruh hitung-hitung. Coba tak share screen ya. Nanti terus kita lanjut. Nggih. Iki ayahnya wis mulai iso share screen. Jadi share Pun screen. canggih. Pun canggih. Nah. Kecil ini ya iki. Kekecilan. Dibesarkan sedikit nggih Iya, kekecilan Bu. itu. Kekecilan. Sik. Kegedean. Nah, sudah kelihatan. Nah, iki melok-melok kanggone aku. Jadi mungkin kita baca dulu kasusnya mungkin ya. Di sini ada Nggih. nanti kemudian kita menganalisa sama-sama gitu. Di sini Nggih. saya ada kasus pada saat penerimaan peserta didik baru, ada seorang murid yang bernama Yasmin berhasil diterima masuk di SMA 1 Suko. Di awal Pak Zainul sebagai wali kelas, ini Pak Zainul ini guru agama ya. Tidak mengetahuinya karena saat mendaftar dan daftar ulang, Yasmin tampak normal seperti murid-murid lainnya. Pak Zainul baru mengetahui bahwa Yasmin berkebutuhan khusus ketika beliau melakukan pembelajaran selama semester 1 dan 2, sering melamun dan sering kesurupan dan kejang-kejang saat pembelajaran. Kebetulan beliau selain wali kelas juga sebagai guru pengajar di kelas Yasmin. Selain itu, Pak Zainul juga banyak mendapatkan laporan yang sama dari guru-guru yang mengajar di kelas Yasmin tentang keanehannya. Rapat kenaikan kelas pun seminggu lagi akan dilaksanakan. Setiap wali kelas diminta harus melaporkan hasil akhir nilai, kehadiran, dan sikap murid pada rapat nantinya. Setelah dilakukan komunikasi antara Pak Zainul dan orang tua Yasmin, orang tuanya tetap menginginkan anaknya tetap bersekolah di SMA 1 Suko. Padahal SMA 1 Suko bukan sekolah untuk anak berkebutuhan khusus atau sekolah inklusi. Pak Zainul bingung harus mengambil keputusan bagaimana. Di satu sisi, orang tua tersebut mengetahui kualitas SMA 1 Suko dan mempercayakan anaknya, yaitu Yasmin, bersekolah di SMA 1 Suko, karena orang tuanya berkeinginan Yasmin kelak bisa masuk jurusan kedokteran di salah satu PTN. Karena hampir tiap tahun SMA 1 Suko mampu meloloskan murid-muridnya masuk ke PTN dan ke kedinasan dengan jumlah murid-muridnya yang banyak. Di sisi lainnya, Pak Zainul juga bingung karena SMA 1 Suko tidak ada yang berlatar belakang guru berkebutuhan khusus. Jika saya berada di posisi Pak Zainul, apa yang saya lakukan? Bagaimana ini? Ini kan ini karena terlalu besar namanya Suko, jadi membanggakan diri sendiri gitu. Karena terlalu besar namanya Suko, jadi semua orang ingin masuk ke sekolah SMA Suko karena itu tadi alasannya. Karena semuanya bisa meloloskan murid masuk ke PTN yang lebih tinggi itu lebih banyak. Jadi begitu. Tapi ini sebenarnya ini yang bermasalah ini Yasmin atau orang tuanya kira-kira ya? Kan Tuntutan orang tua. Nah, Tuntutan orang tua terlalu tinggi, Bu. Mau ke kedokteran. Iya, betul. Karena tuntutan orang tua yang terlalu tinggi. Dengan adanya dia ingin anaknya menjadi dokter, masuk ke sekolah kedokteran, akhirnya dimasukkan ke SMA 1 Suko. Sedangkan kondisi anaknya itu adalah anak yang berkebutuhan khusus. Tapi memang terkadang orang tua itu belum bisa menerima anaknya itu kondisinya seperti apa. Dulu saya di SMA Taman Siswa dulu juga begitu. Ada anak yang anaknya dokter juga sama, anak autis.
Dan kenapa dimasukkan di sekolah yang normal, yang reguler, karena mereka berkeinginan seperti itu tadi. Yang satu mungkin orang tua itu ingin membuktikan bahwa anak yang berkebutuhan khusus itu ternyata bisa bergaul atau bergaul dengan teman-teman yang seusia yang normal. Kemudian yang kedua, ya mungkin masih belum bisa menerima kondisi anaknya itu seperti apa. Jadi dia itu agak minder gitu paling ya sama orang atau sesama teman atau saudaranya. Jadi mereka pun beranggapan anaknya itu normal-normal saja. Jadi kebanyakan itu pasti ditutupi. Iya enggak sih? Masih belum bisa Oke. menerima. Kalaupun sudah besar, sudah dewasa itu begitu. Iya, betul. Ini. Tapi kan Mbak Trungu. Kenapa, Bu? Oke. Lanjut. Dianalisis ya, Bu. Mulai dari apa, Bu? Paradigma dulu berarti ya? Iya, nggih, paradigma. Sesuai apa? Sesuai checklist dari Pak Huda tadi. Iya. Berarti ini masuk paradigma yang mana? Kira-kira. Kasihan apa, Bu? Nggih, Kasihan dan keadilan. keadilan. Iya, Nggih, keadilan. keadilan melawan keserikasian. Apa saja tadi? Paradigma. Keadilan melawan Kasihan. merasa kasihan. Nggih. Nggih. Keadilan merasa Keadilan lawan kasihan. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Terus yang kedua apa ya? Yang kedua apa? Prinsip. Prinsip dilema etika yang dipakai. Si. Prinsipnya ya. Ya. Berarti ini yang dipakai adalah prinsip rasa peduli berarti ya. Nggih. Oh, nggih, Rasa nggih. peduli. Restu, nggih. Ini. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan
dipakai, prinsip yang dipakai adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Terus Nggih. Nggih, apa lagi, Bu? tahapan. Tahapan. Iya. Nggih, Nggih. Bu. Nggih. Nggih. Tahapan. Tahapannya berarti 9 tahapan. 9 tahapan. Sembilan tahapan itu kan berarti ini toh langkah pengambilan dan pengujian Nggih. keputusan. Iya, Nggih, Ya, leres betul. langkah pengambilan. Nggih, nggih. Nggih. iya. Iya, betul, nggih. Nggih. Tahapan pengambilan dan pengujian keputusan. Nggih. Sik. Berarti nanti itu enek anu loh. Pengujian benar atau salah. Ya enggak sih? Ya apa, Bu? Kalau ada kita mengambil dari itu, berarti ada pengujian itu. Iya, Bu, ada. Nanti uji legal, uji regulasi. Heeh. Uji legal. Nggih, ada. Nggih, ada. Mulai dari langkah pertama saja dulu, Bu. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Mungkin dikenali dulu. Ya, Mulai iya, dari kemudian langkah dari langkahnya ya. awal dulu. Iya. Sik. 9 langkah di konon. Tahapan gitu ya. Tahapan pengambilan dan pengujian. Tahapan pengambilan dan pengujian Putusan. nilai. Nggih, Bu Ci, monggo, Bu Ci. Nggih. Mengenali nilai-nilai. Nggih. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Mengenali apa, Bu? Nilai-nilai. Bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Terus? Nomor 2. Sik. Titik 2. Nilainya apa, Bu, Langsung tadi, Bu? dijawab saja, ya. Ayo. Nilai yang bertentangannya apa, Bu? Nilai apa itu? Nilai kita Keadilan dan membahas rasa apa? kasihan. Ya, tadi keadilan Kemanusiaan. dan rasa kepedulian. Betul ngoten ta? Nggih, kasihan apa kepedulian, Bu? Rasa keadilan dan kasihan napa kepedulian, monggo. Sik. Oh, ngisi rasa kasihan. Kalau kepedulian berarti kita harus peduli, nggih. Rasa kasihan. Nggih. Kasihan. Berarti nilai keadilan dan rasa kasihan ngoten. Kasihan. Nggih. Kasihan apa sing keadilane? Iki masalahnya harus itu kan keadilan sama kasihan kan beda-beda. Lah itu yang menjadikan nilai-nilai yang saling bertentangan. Maksudnya nilai yang bertentangan ya tadi keadilan dan rasa kasihan, ngoten ta? Ini kan SMA Soko ini kan sebenarnya bukan sekolah inklusi ya kan, tapi kan karena terlanjur menerima mau tidak mau anak berkebutuhan khusus itu tetap sekolah di situ walaupun bukan sekolah inklusi. Berarti yo kasihan loh keadilan itu kondi. Oh nggih. Karena kan terpaksa. Piye. Nah. Maksudnya kenapa? Kan memang tadi bukan sekolah inklusi, Bu ya? Berarti awalnya menerima kan terpaksa. Nah, awalnya menerima kan tidak tahu, tapi lama-lama kan maksudnya tahu. Nggih. Kasiannya niku bertentangan dengan napa aturan. Iya, karena sekolahnya itu bukan sekolah Oh, ya. inklusi itu.
Berarti nilai apa itu Bu kalau aturan? Maksudnya kan ada gesekan itu tadi loh Bu. Lah itu harus dituliskan. Iya, iya ya. Ini harus tuliskan. Mungkin ini ngambil yang Kenapa? ini aja kali. Bentar. Kenapa? Sip, sip, sip. Nah, ini kan permasalahannya kan ada di sini. Nilai yang sering bertentangan yaitu SMA 1 Sukom merupakan sekolah umum bukan sekolah berkebutuhan khusus inklusi. Dan SMA 1 Sukom menerima murid kebutuhan khusus atau inklusi. Berarti ini termasuk nilai apa? Ngono kali. Piye, Bu? Nggih. Niku nilai kasihannya betul Bu. Yang harus dicari nilai yang niki loh. Sekolah suko, sekolah umum bukan sekolah inklusi. Lah niku Lah nilai ya itu. nopo? Lah ya Nggih. itu. Ini yang Nggih. dicari nih. Aku Pak, nilai-nilai ini ono piro sih? Sebentar. Ini kalau mengikuti 9 tahapan ini memang harus dijabarkan satu-satu, harus lebih yang pertama kan dicari penyebabnya. Kemudian siapa yang terlibat, yang nomor 2, ya kan? Kemudian faktanya itu apa? Kemudian baru kita uji benar apa salahnya. Yang keempat. Terus yang kelima, ini termasuk etika apa? Dan paradigma apa, kemudian memakai prinsip apa yang keenam. Dan yang ketujuh itu penyelesaian. Nomor 8 itu mengambil keputusan. Dan yang nomor 9 itu refleksi. Bagaimana? Itu tadi termasuk dalam 9 langkah. Yang nilai itu Bu, yang apa? Yang awalnya SMA itu bukan sekolah berkebutuhan khusus, barangkali apa termasuk nilai integritas nggih? Bisa itu termasuk nilai integritas. Nggih bisa kayaknya Bu. Bisa ini. Nggih. Nilai integritas. Nah ini integritas apa Bu ya? Sebentar Bu. Ada ya nilai kejujuran, nilai keadilan gitu Bu. Nggih, yang cocok nggih nilai integritas tapi ya
nilai-nilai yang ada itu kan ada integritas, empati, rasa hormat, tanggung jawab, kejujuran. Nah, kalau yang tadi SMA bukanlah sekolah yang apa berkebutuhan khusus, saya rasa nggih termasuk nilai integritas. Iya. Karena kan ini mengunggulkan nama sekolahnya ya, bukan ini. Dia kan karena reguler sama inklusi gitu aja. Sekolah umum sama inklusi gitu aja bedanya. Iya. Terus apa meneh, Bu? Lanjut tahap kedua dari langkah 9 langkah nggih, Bu nggih. Heeh. Nggih. Iya. Siapa yang terlibat? Sik. Nilai integritasnya pun ditulis napa, Bu? Sudah, Atau sinyal saya yang nyendat nih? Sudah. Oke, berarti sinyal saya. Yang terlibat ini berarti wali kelasnya. Ya kan, Pak Zainul sebagai wali kelas, Yasmin dan orang tuanya serta kepala sekolah. Iya. Nggih. Pak Zainul sebagai wali kelas sebagai itu sepakat. wali kelas Yasmin dan orang tuanya serta kepala sekolah. Gini? Nggih. Nggih. Yang ketiga apa ini? Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Berarti kejadian ya. Apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Faktanya adalah ketika semester 1 kelihatan itu tadi kalau berkebutuhan khusus kejang-kejang itu mungkin itu ya Bu ya. Nggih, bisa. Ini mungkin dari sini. Fakta yang relevan dengan suatu TV yaitu Yasmin murid berkebutuhan khusus. Ya. Kita. Ini. Hmm. Faktanya adalah kenapa dia masuk situ karena alasannya begini. Ya nggak sih, Yasmin Orang murid tuanya tadi ya. Karena Orang tuanya sekolah ingin menjadikan ya. Sudah begini. Dengan sistem yaitu Yasmin murid berkebutuhan khusus sama satu suka bukan sekolah berkebutuhan khusus ya ini fakta dan relevannya ya ini memang Yasmin berkebutuhan khusus sama satu suka itu adalah bukan berkebutuhan khusus sekolahnya. Kemudian SMA 1 Suko merupakan sekolah yang berkualitas dan mampu meluluskan banyak murid. Yaitu. Ya. Terus selanjutnya apa ini? Pengujian, benar atau salah? Benar dan nggih. Pengujian benar terhadap situasi tersebut.
Uji legal, regulasi, intuisi, Keliru. Keliru. Kenapa, Bu? Pengujian benar atau salah. Yang pertama apa, Bu? Uji legal. Nggih. Uji legal itu berarti eh, apakah ada pelanggaran hukum toh, Bu? gitu ya? Ya, Ya, Bu. mungkin yang pertama, apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut, itu termasuk uji legal. Itu legal. pertanyaannya. Kita kan menguji ya kan, berarti kan ada pertanyaan ya. Ya. Uji legal tidak ada pelanggaran hukum, jadi membuat pertanyaan dulu ya berarti ya. Nggih, Karena monggo, kan Bu. kita menguji Ya. apakah ada. tidak ada. Ini termasuk uji legal. Tidak ada kan? Tidak ada Pelanggaran apa ada hukum. sih? Nggih. Tidak ada kan? Tidak ada. Pelanggaran hukum. Tidak ada. Nggak Oh ada, iya, Bu. pelanggaran hukum. Eh, Uji legalnya tidak ada pelanggaran hukum. Mulai paling. Mulai tak nulis ya. Nggih, nggih. Nggih. Terus yang kedua, Legal. peraturan etik paling ya. Apa? Nggih, tidak ada pelanggaran kode etik. Etik. Apakah ada pelanggaran peraturan? Apa? Ada. Kok ati sih? Wah, wis mulai ngelambiar ya. Kenapa? Tulis etik tadi ati iki wis mulai ngelambiar ya. Ekspresi dalam kasus tersebut. Dalam kasus tersebut. Ada atau tidak? Tidak ada. Ini termasuk uji apa ini? Regulasi ya? Iya, Iya. regulasi, Bu. Ini termasuk uji regulasi. Intuisi. Selanjutnya, Uji intuisi. nggih, intuisi. Jadi pertanyaannya apa ini? Apakah ada yang salah dalam situasi tersebut?
Oh ya ya betul. Apakah ada yang salah dalam situasi tersebut? Ah betul, betul Bu Evi. Yang salah apa mau Bu? Apakah ada yang Apakah salah? ada yang salah dalam Ah, situasi tersebut? ini uji intuisi, intuisi. Tidak ada jawabannya. Ada, Bu, ada. Ada ya, Iya. ada ya. Sinten tadi? Bapak Sinten tadi? Bapak Pak Zainul. Bapak Zainul menerima nih kowe. Iya, Ya. kasihan. Iya, kasihan. Apa Bu selanjutnya Bu? Apa Uji lanjut? publik. Uji publik. Oke. Uji publik. Uji publik. Publikasi publik. Apa Bu pertanyaannya? Ini sudah tulis. Di layar saya enggak gerak Bu, sinyal saya berat sekali. Wala rere saknone rere. Sik. Ini pertanyaannya, apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak atau elektronik maupun viral di media sosial? Apakah Anda merasa Aduh. nyaman? Ini adalah Boten. termasuk Nyaman. Ya enggak nyaman lah. Tidak Enggak enak nyaman. jadi itu. Bahkan malu. Oke. Tidak terbiasa viral. Untuk menjadi viral, apabila masalah ini terpublikasi akan menimbulkan ketidaknyamanan terhadap mungkin yang sangat kecil ada masalah komentar tersebut. Jadi tidak nyaman ya? Ya, Apa? tidak nyaman. Iya, tidak nyaman. Tidak nyaman. Ya, oke. Terus apa lagi? Keputusan. Uji panutan atau idola. Lah ya. Sekarang uji panutan ya. Iya. Berarti pertanyaannya adalah kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Panutan yang Anda ambil dalam situasi ini. Uji panutannya yaitu di sini adalah karena di sini menceritakan Pak Zainul, berarti ya Pak Zainul. Tokoh yang menjadi panutan adalah Pak Zainul. Melihat situasi tersebut pasti akan kasihan dan tentu keputusan Pak Zainul akan sama seperti yang akan saya lakukan. Ingin menjadi orang yang penolong dengan perilaku empati, membantu orang tua Yasmin agar Yasmin masih bisa bersekolah di SMA 1 Sekolah dengan cara berdiskusi dan mengkomunikasikan kepada kepala sekolah agar merekrut latar belakang guru berkebutuhan khusus. Bagaimana? Ini jadi ini harapan kita pengen nyalan ini. Ini nih salah modul 3.1 mulai dari diri ya kemarin itu. Iya. Eksplorasi konsep. Hah? Iya, saya mulai dari diri. Bukannya mulai dari diri. Mulai dari diri ada eksplorasi konsep yang
terakhir itu juga ada, Bu. Sampai mana, Bu? Oke. Sudah itu sudah sampai uji panutan atau idola itu sudah selesai ya Bu ya. Lanjut ke Berarti langkah lanjut kelima. selanjutnya. Langkah selanjutnya. Bu nyun sewu panutan tadi, apakah tidak Sabar, tidak sabar. itu Bu, apa konsultasi dengan kepala sekolah juga? Hanya Pak Zainul. Yang panutan tadi loh Bu. Putus-putus. Uji panutannya adalah putus-putus. Oke, sinyal kula mungkin. Itu yang di poin itu ya. Poin 4 yang terakhir. Iya Bu. Buli. Ya yang panutan tadi loh Bu, tokoh panutan. Iya. Itu Iya ini ada di sini. nggih, hanya Pak Zainul nggih. Ada di sini. Pak Zainul sama kepala sekolah. Pak Zainul itu mengkomunikasikannya Nggih. kepada kepala sekolah. Nggih. Sudah Iya. tertera di bawahnya itu Buli. Oh nggih, berarti saya yang kurang jeli. Nggih. Nggih Bu, nggih sudah, terima kasih, mohon maaf. Nggih. Langkah selanjutnya pengujian paradigma nggih. Benar atau benar? Nah, Langkah itu kelima tadi apa sudah nih, Bu? Langkah kelima. Langkah kelima Oh, iya. ya. Paradigmanya tadi munggah Indonesia, saya jadi bingung loh. Itu tadi yang paradigma tadi kan harusnya kan bagian dari salah satu tahapan. Yang ini loh. Ini kan seharusnya kan jadi salah satu dalam tahapan itu. Masa diulang lagi? Nggih, Bu. Berarti dituliskan Bagaimana? kembali mungkin nggih. Nggih, ditulis ulang. Dituliskan kembali saja. Ditulis ulang. Nggih. Ya. Nah, berarti copy-nya mangel. Ini berarti tahapan berapa ini mau? 5 ya? 5. Ya, tahapan 5. Oke. Maaf ya teman-teman, saya berisik. Ini. Bu. 5 ini paradigma, berarti terus yang ke-6 ini prinsip tadi. Ulang mana ini berarti kan? Prinsipnya tadi. Nggih. Oh, ulang lagi ya. Nggih, sip, Bu. Nggih. Oh, ya. Ini gak double-double ini. Nggih, Double-double. akeh, Bu. Halaman ini akeh, Bu. Oh, udah ngapunten ini. Kok kita dari atas ke bawah. Ya apa sih? Yang nomor 7. Nomor 7 ini berarti penyelesaian. Penyelesaiannya.
Ayo, tadi dawa. Ini Bu, yang nomor 7. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Investigasi opsi trilema. Investigasi opsi trilema seharusnya Pak Zainul pada awal mau memasuki semester 2 mempunyai inisiatif untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah agar merekrut latar belakang guru berkebutuhan khusus untuk mengajar jasa dan membuat keputusan tentang kapan Bu? Ganti sebentar Bu, aku tak sebentar. Berisik nangin aku. Sudah betul kah ini? Ayo duduk. Luana, bateraiku entek. Sini. Apa nih? Apa boleh dikit bisa? Sini, tak simpan ya. Ibu. Itu kurang berapa itu ya? Kurang 2 ya? Sini, tak simpan ya, Bro. Iya, Bu. Tas. Nomor 8. Buat keputusan.
Dicek Bu. Jadi nomor 8 sama nomor 9. Dia pun bagus, Bu. Sip, Bu Kiki sip. Ada yang ditambahkan lagi? Apa ini yang ditambahkan kira-kira? Aduh, Sudah bagus, Bu. Sudah bagus, Bu. Ini yang kita bahas, yang besok yang dipresentasikan hanya ini aja, dah. Apa ya? Iya, ini, Itu Bu. saja. Jadi besok mempresentasikan ini. Nggih. Saya itu rancu sama ini tadi loh. Ini nih harusnya tidak di sini. Ini karena ini kan masuk ke sini.
Apa enggak langsung aja 9 tahapan pengambilan pengujian keputusan? Ini loh yang ini loh. Yang A sama B itu tak, Bu? Wah, Yang aku gak krungu. yang A sama B. Maksudnya biar tidak diulang-ulang gitu tak, Bu Diana? Budi? Iya Bu, iya Bu. Maksudnya yang jenengan rancu itu yang diulang-ulang tadi ta, yang di Iya. prinsip dilema sama yang paradigma itu tadi ta? Ya. Iya kan sudah masuk 9, tapi kan tadi kan memang di checklistnya soalnya sendiri-sendiri Bu Budi. Oh gitu lah. Iya, kalau yang masuk 9 langkah kan memang ada itu, ada soal paradigma sama prinsipnya. Enggak apa-apa dibiarkan itu aja. Oke, di checklistnya ada, Bu. Bu, suara saya bocor nggih. Boten, Suara bocor. boten. Ada sonnya tetangga keras. Enggak. Sami, Bu. Itu enggak Bogor. Sudah ini selesai berarti sampai di Iya, sini. sudah. Waktunya masih kurang 8 menit. Masih kurang 8 menit. Ini sih tawa ini lah. Berarti kita besok menentukan. Nanti kita tentukan besok yang besok yang menjadi presenter siapa, yang menjadi moderator siapa, menjadi kayak besok itu saling sharing aja kayaknya kalau besok karena kan kita membahas kasus ya kan, Iya. ya kan. Dan pertanyaannya ya itu aja yang sesuai dengan list. Nah, nanti besok yang menanggapi siapa? Iya. Mana ngono sing presenter aku iki. Koyo ae. Kasusku Saya ya. jawabin. Saya jawabin bisa, Budi. Saya jawab. Saya jawabin bisa. Angel iki nek jawab ya aku sih jawab nek ngono. Yang lainnya presenter. Iya. Saya tak moderator saja wes. Bu Evi yang kanvanya. Buli yang Kenapa? presenter. Oh, kula penanya, nggih boleh. Loh,
Yang Canva kok penanya. Oh, Canva. Canva. Ya Allah. Nggih, monggo. Nggih, Bu Lili. Jenengan Saya presenternya, Bu. presenter. Nggih. Nggih. Bisa, Bu, kalau tak belajar kok bengi. Saya bagian Canva saja, Bu. Mboten ngomong blas lah ya. Ya Loh, ngomong ya boleh yang sampai nggak ngomong. ngomong. Oh, mau ngomong, silakan. Saya Nggak tak apa-apa. menanggapi kelompok lain. Ya, menanggapi boleh. Bersuara boleh kok, tidak dilarang kok. Kayaknya kalau mungkin itu ya, Bu. Kalau pertanyaannya juga sama. Nah, iya, pertanyaannya pasti sama. Paling tidak itu kita hanya sharing aja. Karena kan Iya. kita berbeda-beda kasus kan. Kita Iya, berbeda-beda betul. kasus. Mungkin kita hanya saling sharing aja. Oh, ditakoni kasusnya, lah itu tadi kasusnya wis dipaparkan sebegitu panjangnya 1 sampai 9 misalnya tahapan yang akan dipakai itu. Ya otomatis ya itu pertanyaannya. Atau saya yang bagian penanya ke kelompok lain. Monggo. Kok tadi yang bertanya? Ini seumpama ini ya, seumpama. Ini kan tapi waktunya cuma semalam ini aja ya kan. Seumpama Nggih. nanti menemukan kasus yang lain, sepakat bisa dirubah atau hanya ini aja? Ini saja, Bu. Ini saja. Oh, begitu ya. Ini saja. Ya wis, aku manut. Ini Soalnya tadi kan itu ya di tugasnya tadi kan menemukan satu Dikirimkan ke kasus Pak yang Huda. harus disepakati. Kalau kita merubah kasusnya otomatis kita jimit lagi. Loh, ya enggak usah jimit, kirimkan lagi aja ke Pak Uda, ya Pak Uda. Enggak apa-apa, karena ini juga tidak apa-apa. Masih kurang berapa menit? 4 menit, Bu. Berarti tinggal membuat PPT-nya aja ini. Nggih. Nggih. Oke. Hmm. Terus Alhamdulillah. Saya tadi jadi bagian apa, Bu? Dari ini bagian sembarang kali. Iya, bagian menjawab juga iya, menanggapi juga. Mboten menjawab panjenengan, menjawab. Ya, bagian yang menambahi juga boleh lah. Ditambah-tambahin Nggih. boleh. Plus Canva-nya. Nggih, saya tak menunggu kiriman Word dari Bu Diana. Oke, siap. Nama-namanya kan sudah tahu tapi Ya, sudah. pengen gua ambek koncone lali ambek jenenge bahaya. Mboten sempat niku. Belakange. Es nopo? Es lilin. Kok tadi es opo jare? Es. Es. Es teh. Bu Evi ki koyoke wedok maneh iki Bu Evi. Yang pertama laki-laki, Bu. Oh, yang pertama laki-laki Bu, Oh. saya bener wedok. Iya. Emang kelihatan dah, Bu? Ketok lah, ketok medeni maksudnya. Soalnya bujet. Batinnya CGP. Batinnya CGP. Batinnya CGP hamil.
Aku nali nek lampuku gurung tak kakno kok terus kok peteng saiki kok malah ketok kabeh. Ah. Ini sudah kembali tak belum ini? 17 lebih berapa sih? Sampun tak, Pak? 17:05. Wih, sekarang. Pak. Nggih, sudah pas. Kembali napa, Pak? Ayo pun kembali. Monggo kembali. Nggih, monggo kembali, waktunya sudah habis. Nggih, monggo Bu, monggo Pak. Kelompok 3 sudah. Terus sudah keluar. Iya, Pak Arif, makasih.